Bentar, nge-lag. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Liga Saputra. Kelompok kami akan melakukan presentasi mengenai penggunaan Odoo melalui beberapa skenario bisnis flow. Kelompok kami terdiri dari pertama Vesta Adi Pradana, kemudian Michael Nathan, Darul Fahri, Alvin Alfraista, Wahyu Liga Saputra, dan M. Rizky Alfani. Untuk yang pertama, pembahasan mengenai bisnis flow furniture store. Untuk flow dari aplikasi Odoo ini pembahasan mengenai furniture store. Yang pertama ada dari tim marketing, kemudian dari tim marketing membuat sales order akan ditangani tim sales, kemudian dari tim sales akan melakukan pembelian, kemudian setelah pembelian dilakukan akan menuju ke inventaris untuk memeriksa barang-barang dari furniture yang dipesan, kemudian setelah itu ditangani oleh tim accounting untuk melakukan pencatatan dari pembelian dari customer. Yang pertama, marketing membuat website. Sebelum terjadi penjualan, marketing bertindak pertama kali. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya adalah membuat website menggunakan modul website pada Odoo. Website pada Odoo ini cukup mudah untuk dibuat menggunakan drag and drop seperti pada CMS WordPress, dan juga fiturnya juga banyak sekali untuk dimasukkan ke dalam website. Dan ini adalah tampilan website dari furniture store kami. Setelah website berhasil dibuat, selanjutnya membuat peluang. Setelah homepage dibuat, kita ingin membuat peluang bagi tim penjualan dari para pengunjung website dengan membuat halaman untuk promosi dari pengisian form. Form action di sini kita tetapkan actionnya sebagai create opportunity. Maka ketika pengunjung menekan button submit, maka pada modul CRM selanjutnya submitan dari form tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim penjualan. Dan ini adalah contoh form dari website yang dibuat. Ada nama, email, kemudian apa yang dicari, dan tag yang dipilih. Setelah diklik tombol submit, maka hasilnya di aplikasi CRM bisa dilihat bahwa pada bagian new terdapat pengisian form dari pengunjung. Tampilannya berupa Kanban board, berupa pengisian form dari pengunjung yang barusan melakukan submit pada form. Kemudian selanjutnya tim sales melakukan konversi peluang menjadi penjualan. Ketika tim sales tadi berada di modul CRM, selanjutnya adalah melanjutkan prosesnya dengan menghubungi calon pembeli dan mengirim pesan kepada calon pembeli. Di modul CRM ini kita bisa membuat penjualan yang kita harapkan, dan juga kita bisa melakukan kontak dengan customer melalui fitur send message pada modul CRM. Setelah melakukan kontak dengan pembeli, kita bisa mengatur jadwal untuk melakukan konfirmasi pembelian dengan pembeli. Di sini adalah contoh tampilan dari jadwal pada modul CRM. Next, setelah
kita anggap bahwa customer sudah setuju, maka kita melakukan penetapan item apa aja yang akan dibeli oleh customer. Di sini contohnya ada beberapa item dan juga ada kuantitas yang dibeli, juga harganya. Maka di sini semua akan ditotal, harganya juga termasuk terdapat pajaknya juga. Setelah item tadi ditetapkan, kita bisa mengirimkan bukti penetapan tadi kepada customer. Setelah kita melakukan pengiriman bukti penetapan, kita melakukan validasi pesanan pada modul inventory, di mana tim inventaris akan memvalidasi barang yang akan dikirim ke customer. Pada tampilan dapat dilihat inventory overview dari delivery customer. Ada 4 item yang dipesan, juga ada detail pemesanannya, deadline-nya juga terdapat. Setelah tim inventory melakukan validasi terhadap barang yang dipesan, langkah selanjutnya tim accounting bisa membuat invoice untuk customer melalui modul sales. Nah, di sini tampilan ketika modul sales ditekan, maka di situ terdapat order atau pesanan dari customer yang bisa kita cetak bukti penagihannya dan kita kirimkan kepada customer. Ini adalah contoh invoice dari customer. Juga detailnya seperti harganya, kuantitasnya, total harganya. Nah, ketika invoice ditetapkan dalam pembayaran, maka invoice tersebut terdapat label in payment. Kurang lebih seperti itu bisnis flow dari furniture store. Selanjutnya ada presentasi dari teman saya. Silakan kepada Darul untuk melanjutkan presentasi. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Darul Fahri. Di sini akan menjelaskan Business Flow Consulting Service atau jasa konsultan. Bisa dilanjut, next. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Jasa konsultasi adalah pekerjaan yang menyediakan jasa konsultasi pada bidang keahlian tertentu seperti pajak, akuntansi, pemasaran, hukum, dan masih banyak yang lainnya. Jadi tidak ada sebuah perusahaan besar yang menyediakan hanya di bidang konsultasi. Biasanya bekerja yaitu konsultan, pekerjaannya yang kita sebut konsultan itu biasanya ada di beberapa perusahaan-perusahaan yang perusahaan di bidang seperti pajak, akuntansi, pemasaran. Nah, kita mungkin lanjut saja langsung ke basis konsultasi habis. Next. Nah, di sini kita bisa dilihat ada basic to bisnis jasa konsultasi sebagai contoh yaitu project management. Ini kita kasih contoh dalam project management
sebuah bisnis di mana konsultan bisa bekerja dalam menjaga pekerjaan tetap berjalan dengan baik. Nah, kita bisa lihat pertama itu ada sales, yaitu pekerja yang menawarkan pekerjaan anak kontrak untuk seperti. Nah, di sini ada konsultasi harus diperhatikan pertama itu adalah tawaran proyek dan salesnya, yaitu membuat kontrak jasa dari konsultan. Nah, mungkin kita next aja langsung yang pertama itu ke bagian sales untuk penjualannya. Nah, di sini saat membuat kontrak yaitu kita bisa memakai modul sales, yaitu membuat kontrak dalam penjualan konsultasi tentang produk dekorasi. Nah, kita menyediakan sebagai contoh produk dekorasi, itu menyediakan jasa konsultasi tentang dekorasi. Oke, bisa dilihat di sini kita membuat sebuah invoice atau enggak kontrak di mana sales dengan pembeli membuat sebuah satu project yang akan nanti dilanjutkan di kontrak, yaitu sebuah project yang akan dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, pada manajemen project ini sebagai konsultan kita memanage project yang ada di kontrak. Seperti yang ini kita bisa lihat di sini ada contohnya, yaitu membuat sebuah project yaitu produk dekorasi. Di sini kita bisa membagi dan mengatur para pekerja di bagian-bagian masing-masingnya atau pekerjaannya. Di satu project ini kita bisa membagi dari hal pertama idea, yaitu terus ke penelitian dan masuk ke penulisan dan editing, dan terakhir selesai proyeknya. Nah, di sini kita bagi dalam beberapa. Jika ada pekerja yang masih mengerjakan idea, kita bisa simpan di idea. Nah, nanti kita bisa mengatur dalam proyek tersebut apakah dia sudah selesai ataupun tidak. Nanti bisa kita atur dalam timeline pekerjaannya, mengasih deadline dan jenis detail pekerjaannya. Seperti contoh di sini kita ada contoh bagiannya Opera Halesta ini dekorasi photoshoot, yaitu pembuatan idea atau enggak idea dalam penampilan dekorasi yang akan menjadi produk kita nanti. Nah, di sini sebagai konsultan gitu kita memanage bahwa pekerja itu mendapat pekerjaannya masing-masing dan sesuai dengan urutan project yang akan dikerjakan. Nah, next. Nah, setelah adanya project, kita masuk ke timesheet, yaitu dimana kita mengatur timeline pekerja agar mengerjakan project sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, ini untuk kontrak manajemen, kita bisa mengatur tanggal dari mana kita memulai dan mengakhiri deadline untuk agar produk manajemen ini mendapat kontraknya. Seperti misalkan dalam contoh dalam tanggal September 28 ini kita harus memulai kontrak manajemen, dan di Oktober tanggal 2, nah itu kontrak manajemen itu harus selesai. Nanti kita bisa mengatur timeline sheet-nya dan bisa mengatur juga bagian pekerjaan yang lainnya. Nanti kita bisa memasukkan data-data pekerjaan yang harus dikerjakan dalam sebuah proyek ini. Nah, dilanjut next. Setelah membuat timesheet, kita akan mengatur expense, yaitu mengatur pengeluaran pegawai pada bisnis yang dijalankan atau proyek yang dilaksanakan. Karena setiap proyek itu memiliki pengeluaran yang berbeda-beda. Nah, sebagai konsultan kita harus bisa mengatur pengeluaran setiap pekerja dalam mengerjakan sebuah proyek dari dalam perusahaan. Seperti contoh yang di atas itu list yang sudah ada, yaitu misalkan pekerjanya baru dan itu mendapatkan external training. Nah, ini kita bisa lihat jadwal dan tanggal dia mengeluarkan biaya pengeluaran untuk mendapatkan training. Nah, lalu masuk di dalam
pengeluaran juga kita bisa membuat sebuah pengeluaran seperti contohnya peralatan foto. Ini untuk Alpen Resta untuk peralatan foto yaitu sebesar 200 juta. Itu kita bisa membuat nanti pengeluarannya itu dari pekerja ataupun dari uang perusahaan. Nah, ini kita bisa mengatur agar sesuai yang diinginkan perusahaan. Mengatur pengeluaran sebagai konsultan harus bisa mendapatkan pengeluaran yang tidak berlebihan seperti itu. Next. Nah, untuk terakhir yaitu di bagian accounting, di konsultan itu membuat pengolahan data transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, setelah produk dekorasinya selesai, kita bisa membuat invoice seperti contoh di sini, dekorasi rumah, pembuatan dekorasi sejumlah 44 juta. Nah, itu kita bisa membuat resep juga bill untuk kepada customer yang sudah membeli jasa konsultasi dalam pembuatan dekorasi rumah. Seperti itu untuk contoh bisnis konsultasi atau jasa konsultan. Mungkin dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan Business Flow Consulting Service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang Business Flow Administrative Department. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Alfrahista. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Business Flow bagian administratif department. Next. Ya, ini ada Business Flow administratif department. Di sini akan dijelaskan bagaimana mengelola sebuah dokumen dengan menggunakan Odoo. Yang pertama itu pada bagian administrasi kita bisa mengelola email yang masuk melalui email yang sudah disediakan Odoo. Kemudian kita bisa mengupload langsung dokumen dari kita sendiri. Selanjutnya dokumen-dokumen itu akan bisa diolah oleh bagian accounting seperti vendor bills, kemudian tagihan lainnya. Kemudian juga bisa dari dokumen tadi diolah oleh human resource atau HR. Contohnya ada kontrak to sign atau pertandatanganan kontrak. Kemudian ada bidang operasi. Contohnya itu ada penambahan tugas pada dokumen nantinya. Next. Ada beberapa modul yang akan berkaitan mengenai departemen administrasi ini. Yang pertama itu ada dokumen, kemudian sign, kemudian ada accounting, dan yang terakhir ada modul project. Untuk departemen ini akan banyak menggunakan modul documents. Next. Nah, di sini ada tampilan modul dari documents karena di sini yang paling banyak digunakan nantinya. Yang sebelah kiri ada workspace, kemudian bawahnya ada tag untuk memfilter tampilan-tampilan dari file yang ada. Kemudian ketika file diklik, nanti sebelah kanan ada menu-menu atau keterangan dari file tersebut. Next. Selanjutnya
Apa saja sih yang bisa dilakukan di Departemen Administrasi ini dengan menggunakan Odoo? Yang pertama itu ada otomatisasi upload dokumen yang diterima melalui email alias. Email alias itu apa? Email yang sudah disediakan oleh Odoo. Kalau di sini email alias yang digunakan itu ada inbox@edusystemterintegrasi.odoo.com. Jadi misalkan ada email masuk, kemudian ada dokumen yang ditambahkan pada email tersebut, maka dokumen itu akan otomatis terupload ke dalam workspace yang sudah diatur. Nah, dalam gambar ini, gambar yang paling bawah itu dokumen sudah diatur pada workspace internal, sehingga ketika ada dokumen masuk melalui email inbox@edusystemterintegrasi.odoo.com, maka dokumen tersebut akan langsung masuk ke dalam workspace internal. Next. Yang kedua, kita memungkinkan untuk memisahkan halaman untuk keperluan pembacaan tagihan secara otomatis. Dengan modul dokumen kita bisa menggunakan sebuah action split di mana nanti digunakan untuk memisahkan banyak halaman menjadi halaman-halaman yang lebih sedikit dengan file dokumen yang terpisah. Jadi pada gambar yang bawah ini adalah tampilan ketika kita akan memisahkan banyak halaman. Di sini kita akan menyeleksi halaman yang mengandung tagihan atau bill. Kemudian setelah kita pilih-pilih, kemudian kita bisa melakukan create bill untuk mengirimkan ke bagian accounting. Next. Kemudian selanjutnya, setelah dokumen yang tadi kita pisah-pisah, maka selanjutnya dokumen tersebut akan bisa dilihat pada modul accounting. Pertama, buka modul accounting terlebih dahulu, kemudian masuk ke tab vendor, kemudian klik menu bills. Nah, nanti dokumen yang kita anggap sebagai tagihan tadi otomatis masuk ke dalam daftar bill ini yang saya berikan tanda kotak warna kuning itu. Kemudian bill-bill tadi juga akan langsung terscan secara otomatis oleh AI dari Odoo sehingga bisa dimunculkan total tagihannya berapa. Next. Yang ketiga, kita bisa mengirimkan dokumen untuk ditandatangani oleh pelanggan dan ataupun karyawan. Di sini yang digunakan itu modul sign. Modul sign akan bekerja sama dengan modul dokumen untuk membuat sebuah template dokumen yang digunakan untuk keperluan kontrak, perjanjian, atau hal lain yang nantinya akan dikirimkan dan bisa ditandatangani oleh customer ataupun karyawan dengan mudah. Jadi di gambar bawah ini adalah gambar saat kita ingin membuat dokumen yang nantinya akan ditandatangani oleh karyawan maupun pelanggan. Jika kita ingin menambahkan nama, kita tinggal drag and drop
kotak warna biru yang bertuliskan name itu kita tinggal drag and drop. Kemudian jika ingin menambahkan tanggal, jika juga tinggal drag and drop date. Dan biasanya juga ada bagian bawah ada tanda tangan, tinggal drag and drop signature. Next. Setelah dokumen tadi kita buat, kemudian kita tekan send. Tadi saya lupa memberikan tanda. Seharusnya itu di send lebih dahulu, kemudian di halaman tadi akan muncul tampilan tujuan emailnya. Nah, di sini saya berikan tujuan emailnya itu adalah email saya alvin.alfrahista@gmail.com. Kemudian akan muncul halaman seperti ini ketika saya menerima email dari Odoo. Kemudian untuk saya menandatanganinya, saya tinggal mengklik sign dokumen. Next. Nah, ini ketika saya sudah melakukan klik sign dokumen tadi, muncul halaman yang akan saya isi. Untuk mengisikan nama, saya tinggal mengklik kolom yang drag and drop tadi, tinggal diklik maka akan auto generate. Kemudian yang bagian tanda tangan juga nanti akan muncul tempat untuk menggambar tanda tangan. Dan setelah selesai diisi semua, nanti kita bisa langsung saja menekan validate and sign complete document. Next. Yang terakhir ada menambahkan teks pada dokumen. Di sini kita pilih saja file yang akan ditambahkan teks, kemudian pada bagian kanan bawah kita pilih create a test. Next. Nah, di sini misalkan judul tesnya itu apa. Di sini saya berikan tugas desain, kemudian ditugaskan untuk siapa, deadline-nya kapan, kemudian bisa diberikan teks. Kemudian setelah tugas atau tes dibuat, kemudian kita bisa pilih save. Next. Nah, ini adalah tampilan setelah tes dibuat, maka akan muncul tanda tes tugas desain, atau pada bagian kanan juga ada tugas desain yang saya beri tanda warna kuning. Atau kita bisa berikan filter saja, pada kiri bawah itu attach to, kemudian beri tanda centang bagian tes, maka akan muncul file-file yang berupa tes. Next. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky Alfani. Saya akan mencoba memaparkan tentang penggunaan aplikasi Odoo dalam studi kasus construction project atau proyek konstruksi. Next. Pada skenario construction project, dilakukan studi kasus pencatatan proyek konstruksi untuk restorasi bangunan. Pada studi kasus ini, terdapat 4 modul yang digunakan, yaitu modul sales untuk penjualan, modul project untuk melakukan manajemen proyek, modul purchase untuk mencatat pembelian bahan, dan accounting atau pembukuan. Dalam hal ini, kita akan menggunakan fitur bill untuk mencatat tagihan. Next. Yang pertama, sebelum kita masuk ke skenario construction project, kita perlu melakukan penambahan produk.
penambahan produk di sini yaitu menambahkan produk-produk yang akan digunakan atau yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi. Produk yang ditambahkan adalah arsitek atau arsitek, wood panel, dan workers atau pekerja. Untuk menambahkan produk tersebut, kita langsung masuk ke apps sales, lalu kita pilih tab products, dan kita pilih menu products, lalu kita bisa menambahkan produk dengan menekan tombol create. Setelah kita menekan tombol create, akan muncul form seperti pada gambar. Kita akan menuliskan produk nama produknya, lalu aturan produk tersebut bisa dijual atau tidak, bisa dibayarkan atau tidak. Lalu untuk detail, saya mengisikan tipe produk, kategori produk, harga penjualan, pajak, biaya, dan satuan. Next. Untuk dua produk yang lain hampir sama. Pada wood panel ada perbedaan, yaitu ada checklist can be expanded. Lalu ada penambahan internal reference yang diisi secara custom. Lalu tentunya ada perbedaan harga penjualan, biaya, dan satuan. Ini saya isi dengan secara bebas. Lalu pada workers, ada perbedaan pada harga penjualan, biaya, dan satuan. Lalu kita juga bisa mengubah detail dengan menekan tab-tab yang terlihat. Ada tab variance, ada sales, ada point of sale, ada purchase, ada inventory, dan accounting. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, tetapi pada studi kasus ini saya hanya mengubah general information dan sales serta purchase seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, maka next. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu mencatat pesanan. Pencatatan pesanan ini dilakukan pada menu sales, masih menu yang sama. Sebelumnya kita sudah membuat 3 produk, yaitu arsitek, wood panel, dan workers. Pada menu sales, kita akan membuat suatu quotations atau pencatatan order seperti itu. Penetapan order kita lakukan dengan menekan tombol create setelah kita masuk ke menu apps sales, lalu akan muncul form seperti pada gambar. Kita perlu memasukkan nama customer, lalu yang paling penting kita perlu menambahkan produk. Pada studi kasus ini saya menambahkan 2 kategori produk, yaitu arsitek dan workers, yang masing-masing terdapat 2 lines. Yang pertama adalah arsitek dengan deskripsi plans atau perencanaan. Jadi skenario-nya arsitek akan melakukan perancangan atau desain itu dengan kuantiti 2 dalam 2 hari dengan unit price-nya 500.000 per hari. Lalu subtotal akan secara otomatis terhitung menjadi 1 juta. Dan seperti produk-produk yang lainnya juga. Lalu ada pada produk arsitek ada deskripsi yang kedua, yaitu work permit atau untuk perizinan proyek dengan waktu 5 hari. Lalu ada workers untuk pengerjaan fondasi bangunan. Lalu yang terakhir ada workers untuk pengerjaan atap dalam waktu 3 hari. Bisa dilihat pada form sudah terhitung total tagihan yang perlu dibayar
secara otomatis seperti itu. Next. Lalu setelah kita membuat suatu penetapan atau quotations, kita akan melakukan konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, kita bisa mengirimkan email kepada konsumen seperti itu. Bisa dilihat detail isi emailnya seperti pada gambar, dan secara otomatis terlampir format quotation yang sudah dibuat. Next. Berikut hasil setelah kita mengirimkan email, tentunya quotation tersebut sudah selesai, dan quotation request of quotation atau quotation yang diajukan akan berubah statusnya menjadi sales order. Seperti yang ada pada gambar. Lalu semua aktivitas bisa kita lihat pada log activity, mulai dari sales order created, lalu pengiriman email, dan lalu quotation confirmed. Next. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu manajemen proyek. Setelah kita membuat suatu quotation untuk penjualan atau order, selanjutnya kita akan melakukan manajemen proyek, atau kita akan mengelola aktivitas apa saja yang akan kita lakukan pada barang-barang atau produk-produk yang sudah terdaftar pada quotation sebelumnya. Pada apps project bisa kita lihat bahwa quotation yang telah kita buat tadi sudah otomatis masuk ke apps project. Lalu ketika kita pilih, terdapat 4 produk yang sudah kita tambahkan dan bisa kita pindahkan atau kita masukkan ke kategori-kategori yang spesifik seperti pada gambar, yaitu produk plans, architect dengan deskripsi plans, kita masukkan ke kolom in progress, lalu work permit kita masukkan quality check seperti itu. Next. Setiap produk-produk tadi bisa kita lakukan penjadwalan aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Pada slide berikut, ini adalah contoh form ketika kita akan melakukan pencatatan atau membuat suatu pencatatan aktivitas secara manual dengan detail summary, lalu kita tetapkan tanggal pengerjaannya, lalu assign to untuk subjek pengelolanya seperti itu. Next. Nah, setelah kita sudah mengaktifkan penjadwalan atau scheduling, maka kita bisa melihat jadwal secara terperinci pada tab timesheet setelah kita menekan card work permit. Bisa kita lihat kita bisa memasukkan secara manual, yaitu aktivitas apa yang akan dilakukan pada produk ini. Kita bisa lakukan dengan memasukkan tanggal, petugas yang akan melakukan aktivitas ini, lalu deskripsi aktivitasnya dan durasinya berapa. Lalu ketika kita sudah memasukkan durasi, otomatis waktu yang tersisa yang sudah kita masukkan pada quotation pada sales, pada menu sales awal tadi, otomatis akan dikurangkan dengan durasi pada form ini. Dan bisa kita lihat bahwa sisa waktunya pada kasus ini adalah 16 jam dan progresnya adalah 60% seperti itu. Next. Kemudian kita juga bisa melakukan pencatatan penjadwalan secara otomatis dengan menekan tombol start seperti timer, akan mengaktifkan timer, dan ketika kita
menekan stop, waktu yang tercatat dalam timer akan menjadi durasi aktivitas dan kemudian akan dikurangkan dengan waktu yang tersisa. Dan juga akan mempengaruhi besar progres. Next. Nah, kemudian kita masuk tahap yang ketiga, yaitu pembelian bahan. Kita akan menggunakan apps per case. Apps per case ini digunakan untuk mencatat penyediaan bahan dalam proyek. Kemudian bahan yang dibutuhkan umumnya dikaitkan dengan vendor yang digunakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah menambahkan, contohnya adalah produk wood panel. Kita akan mencatat pembelian wood panel ini dengan menekan tombol create, lalu akan muncul form seperti pada gambar. Lalu vendornya ditentukan wood corner, lalu kita menentukan order deadline dan tanggal stroke-nya. Lalu kita akan menambahkan produk, yaitu wood panel, lalu deskripsinya akan muncul otomatis. Lalu kita menambahkan analytic account untuk menghubungkan menu purchase ini, quotation pada menu purchase ini dengan quotation pada sales sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk quantity, price, dan subtotal akan terhitung secara otomatis. Next. Setelah kita memasukkan form, kita akan melakukan validasi, dan setelah kita melakukan validasi akan quotation dari apps per case akan berubah status menjadi per case order. Seperti itu. Next. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu pembukuan atau accounting. Kita akan menggunakan apps accounting. Pada apps accounting digunakan fitur bill atau tagihan untuk membuat pembukuan terhadap pembelian atau tagihan terhadap pembelian. Seperti itu. Detail bill akan otomatis muncul ketika purchase order sudah tercatat, yang sudah kita lakukan pada apps purchase sebelumnya. Setelah kita menekan tombol create pada menu bills, akan muncul form seperti pada gambar. Lalu kita akan memasukkan vendor, memasukkan tanggal tagihan dan tanggal pembukuan. Lalu kita masukkan kolom, kita isi kolom autocomplete yang akan muncul drop down atau menu purchase order yang sudah tercatat. Setelah kita memilih, pada tabel akan muncul produk yang sudah tercatat pada purchase order. Seperti itu. Next. Kemudian setelah kita menyimpan tagihan, lalu kita akan melakukan konfirmasi, kemudian kita akan dilanjutkan dengan mendaftarkan pembayaran atau register payment. Untuk detail payment bisa kita isikan dengan jurnal atau dana dari mana, dana pembayaran dari akun apa, lalu besarnya berapa akan muncul secara otomatis, dan tanggal pembayaran juga akan secara otomatis. Setelah kita membuat pembayaran, lalu form pembayaran akan muncul, form tagihan akan muncul. Setelah kita register payment, tentunya nanti form ini akan berubah status menjadi in payment. Next. Kemudian setelah kita melakukan pencatatan tagihan, bisa kita cek apakah tagihan tersebut sudah terintegrasi atau sudah masuk ke invoice seperti itu. Kita bisa mengeceknya dengan kembali ke upsells, lalu kita masuk ke request of quotations yang terkait, yaitu di sini ada S00028
Bisa dilihat yang sebelumnya hanya kita tambahkan 4 produk, lalu setelah kita lakukan penambahan tagihan, terlihat bahwa tagihan muncul secara otomatis pada baris yang paling bawah, seperti itu. Bisa kita lihat ada wood panel. Lalu untuk membuat invoice dari sales order ini, kita bisa lakukan dengan masuk ke tab to invoice, lalu kita masuk ke menu orders to invoice. Next. Lalu kita akan memilih invoice, kita akan memilih request quotation apa yang akan kita akan buat invoice-nya. Seperti itu. Setelah kita checklist, kita klik tombol actions, lalu create invoices, lalu akan muncul format invoice, kita konfirmasi. Next. Lalu setelah dikonfirmasi, selanjutnya akan ada tombol send and print untuk mengirimkan invoice ke konsumen. Next. Invoice bisa dikirimkan melalui email atau hanya di post dalam Odoo, atau juga kita bisa ekspor dalam PDF. Dan dalam hal ini biasanya akan digunakan pengiriman via email untuk ke konsumen, seperti itu. Dan pada gambar terlihat contoh format atau layout invoice yang diekspor dalam format PDF. Next. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Michael Nathan dan saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Odoo untuk sebuah skenario alur bisnis pada restoran. Next. Nah, secara umum untuk pengaturan aplikasi Odoo untuk pengelolaan restoran ini menggunakan 3 aplikasi, yaitu penggunaan aplikasi planning, kemudian point of sale, dan yang ketiga adalah website. Nah, untuk planning sendiri ini nanti berguna untuk mengatur jadwal dari pegawai restoran yang ada. Kemudian yang kedua adalah point of sale, itu nanti berguna untuk pengelolaan kasir dan meja guest atau pelanggan pada restoran. Kemudian untuk website ini berguna untuk misalnya kalau restoran ini ingin menyediakan layanan pemesanan secara online. Dan berikut saya akan jelaskan secara singkat untuk masing-masing penggunaan aplikasinya. Boleh di next. Baik, yang bagian pertama adalah penggunaan aplikasi planning. Nah, secara garis besarnya aplikasi planning ini digunakan untuk mengatur jadwal para pegawai di restoran ini supaya tidak terjadi bentrok shift atau ada shift yang kosong atau tidak ada pegawainya pada jam tersebut. Nah, aplikasi ini sangat efektif digunakan terutama kalau misalnya di dalam restoran itu kita memiliki jumlah pegawai yang sangat banyak, dan di sini kita bisa melihat jadwal dari masing-masing shift dengan mudah. Dan untuk tampilannya ini seperti pada gambar dapat dibagi berdasarkan role, yang misalnya kita memiliki restoran dengan role-nya waiter atau pelayan, kemudian bartender atau barista kalau misalnya restoran tersebut adalah menyediakan minuman yang kafe gitu. Kemudian ada chef atau koki, ya seperti itu contohnya. Dan jadwal ini dibuat oleh admin yang nantinya bisa dilihat oleh para pegawainya. Oke, bisa di next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian dari aplikasi planning ini secara singkat. Dan yang pertama pada gambar pojok kiri atas terdapat menu My Planning
yang di dalamnya itu terdapat fungsi untuk menambahkan template dari shift atau schedule yang ada gitu. Kalau misalnya kita ingin menginputkan sebuah istilahnya template baru gitu. Dan di sini kita bisa mengatur juga untuk view-nya, bisa dilihat secara harian, mingguan, bulanan, atau bahkan secara tahunan. Dan ini di bagian kiri bawah ini adalah contoh dari bagian add, yaitu untuk menambahkan template-nya. Di sini nanti kita menambahkan shift template atau jadwal yang nanti akan digunakan, kemudian employee atau pegawai yang akan dimasukkan ini menggunakan email, dan role dari pegawai yang kita daftarkan tersebut. Dan nanti kalau misalnya dipublish akan muncul tampilan kosong seperti yang di gambar pojok, di gambar sebelah kanan ini. Nah, di sini terlihat gambar timeline dari masing-masing jadwal shift-nya ini. Dan misal terlihat ada garis-garis pada kotak warna kuning itu berarti tanda bahwa jadwal shift in schedule ini belum dipublish atau belum diupdate. Jadinya admin perlu mengupdate dulu untuk shift-nya ini supaya nanti bisa dilihat oleh para pegawai. Baik, next. Ya, selanjutnya adalah aplikasi point of sale. Dan di bagian aplikasi ini sebenarnya terdapat dua fungsi utama, yaitu yang paling penting adalah untuk pengaturan program kasir untuk sistem pembayarannya, dan yang kedua adalah yang belum sempat saya tampilkan, yaitu untuk mengatur meja pelanggan atau meja guest yang dari pengunjung restoran tersebut. Nah, untuk dua fitur yang saya sebutkan tadi sebenarnya saling berkaitan, di mana guest yang datang nanti bisa diatur untuk tempat duduknya, kemudian orderannya, dan orderannya nanti bisa dihubungkan langsung dengan pembayaran ini fotonya, dan nanti bisa dikaitkan dengan bagian save-nya. Nah, jadi seperti contoh pada gambar ini adalah sistem pembayaran atau kasirnya, di mana ini saya belum memasukkan untuk produk makanannya karena saya menggunakan yang default, yang menggunakan alat-alat peralatan kantor dan perabotan umum gitu ya. Nah, dan untuk menunya ini sendiri bisa diedit melalui settingan. Jadi karena ini saya menggunakan default, jadinya tampilannya seperti ini. Nah, nanti ketika cara penggunaannya adalah dengan mengklik salah satu produk yang akan dibeli atau yang dipilih oleh pelanggannya tentunya. Misalnya saya membeli sebuah storage box, kemudian large cabinet, dan whiteboard pen dengan yang ada di sebelah kiri ini gambarnya. Dan itu untuk harga bisa kita atur melalui sini. Kemudian kita juga bisa memberikan diskon dengan skala persen dan mengatur jumlah dari barang yang akan kita beli. Dan sebagai contoh itu terdapat total harganya adalah 3.822.500. Dan harga total tersebut sudah dimasukkan dengan harga pajaknya sebesar 3.347.500. Jadinya di bagian ini kita bisa set untuk mengatur teks atau pajaknya itu melalui setting. Jadi nanti waktu kita memasukkan produk dan jumlahnya, nanti akan secara otomatis di bagian total akan dikalkulasikan dengan pajaknya seperti itu. Kemudian selanjutnya next. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita melanjutkan ke proses payment. Nah, secara default pada Odoo ini menyediakan dua buah jenis payment atau pembayaran. Yang pertama itu adalah cash dan yang kedua adalah bank, menggunakan bank atau gesek gitu ya kalau misalnya di toko swalayan gitu. Nah, halaman ini dilakukan untuk melakukan konfirmasi pembayaran gitu. Dan di bagian ya sebagai contohnya di pojok kiri atas itu kita melakukan jumlah pembayaran yang di halaman slide sebelumnya, dan kita bisa melakukan input
pembayaran, misalnya saya sebagai menggunakan contoh pembayaran menggunakan cash, maka kita tinggal memasukkan saja jumlah uang yang diberikan oleh pembelinya tersebut. Misal dengan harga sekian, pembeli tersebut memberikan uang sebesar 5 juta. Sehingga nanti akan muncul tampilan change atau biasa disebut atau kembalian. Nah, di tampilan bagian kanan bawah ini terlihat tulisan remaining Rp0 gitu. Dan ini maksudnya adalah jumlah yang harus dibayar atau bisa disebut jumlah kekurangan kalau misalnya uang yang dibayarkan kurang. Tetapi karena pembeli ini saya masukkan uangnya sebesar 5 juta, jadi tidak ada kekurangan dan adanya kembalian. Gitu. Dan artinya pembayarannya sudah lunas. Dan setelah itu kita bisa lanjutkan ke proses validate. Next. Nah, di bagian validate ini akan ditampilkan stok pembayaran yang sudah kita proses, dan nanti untuk stoknya ini sendiri bisa menggunakan print, jadi dihubungkan dengan printer yang khusus stok itu, atau kalau misalnya ingin paperless, kita bisa menggunakan email. Jadi hasil stok ini nanti akan dikirimkan ke email pembeli, dan pembeli tersebut akan menerima email konfirmasi hasil pembeliannya yang tadi. Jadi tidak perlu menggunakan stok kertas kalau misalnya kita menggunakan yang email. Ya, itu untuk point of sale. Dan selanjutnya, next. Nah, kemudian untuk aplikasi terakhir yaitu website. Ini sama seperti bagian yang pertama tadi. Dan ini digunakan untuk misalnya restoran ingin menggunakan layanan pemesanan secara online. Nah, ini saya perlihatkan contoh dari website yang sudah websitenya dari sistem restoran yang sudah dibuat ini. Saya menggunakan contoh. Di sini pembeli dapat melihat dan memilih produk mana saja yang akan dibeli, atau cuma bisa sekedar melihat-lihat saja untuk misalnya di restoran ini menjual produk apa saja sih gitu. Dan nanti hasil dari produk ini nanti bisa dimasukkan ke dalam keranjang dan nantinya akan di check out dan pembayarannya melalui cashless atau online gitu ya. Jadinya tidak menerima pembayaran cash karena ini sistemnya online gitu. Dan untuk produknya sendiri ini diusahakan sesuaikan dengan penggunaan yang di point of sale tadi. Jadi antara menu yang terdapat di kasir restoran secara offline itu sama dengan yang di online, supaya tidak terjadi kesalahan. Next. Ya, itu sekian dari saya. Selanjutnya silahkan untuk Versta. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Versta Diberatu. Saya mempresentasikan mengenai Odoo Activities. Bisa dilanjut. Untuk mengakses menu Activities, kita dapat mengaksesnya melalui modul CRM. Yang seperti ini logonya. Next. Setelah ditekan, maka akan ditampilkan seperti pada gambar berikut. Untuk memulai, kita dapat menghapus filter yang terdapat pada kolom search. Kemudian, tampilan layar akan seperti pada gambar di samping. Untuk memulai membuat aktivitas baru, kita dapat menekan tombol create di kiri atas. Lanjut. Nanti akan muncul form yang kemudian akan kita isi sesuai dengan data yang kita miliki mengenai detail aktivitas yang akan kita buat. Next. Nah, setelah dibuat, maka tampilannya adalah seperti gambar di atas. Kemudian untuk melakukan konfigurasi lebih lanjut, kita dapat menekan aktivitas tersebut. Next. Setelah menekan aktivitas, maka akan disajikan tampilan seperti pada gambar. Kita dapat menambahkan schedule aktivitas, log note, send message.
dari menu-menu yang terdapat pada tampilan tersebut. Lanjut. Saat melakukan scheduling activities, akan ditampilkan kalender. Jadi kita dapat melihat kira-kira di waktu mana ada jadwal kosong yang bisa diisi oleh activities baru. Lanjut. Setelah memilih jadwal, kita dapat menekan tombol save apabila sudah selesai. Kemudian ketika schedule activity dibuka kembali, apabila kegiatan tersebut misalnya meetingnya sudah selesai kita lakukan, maka kita dapat menekan tombol done and schedule next untuk menyelesaikan activity tersebut. Maka tampilannya adalah seperti gambar yang kedua, akan tertulis meeting done, diskusi spesifikasi kebutuhan. Jadi meeting untuk diskusi spesifikasi kebutuhan dianggap sudah selesai. Lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang Odoo basic bagian discuss. Lanjut. Untuk mengakses menu discuss dapat diakses dengan menekan modul discuss pada halaman awal Odoo. Modul discuss yang di kiri atas ini, yang bentuknya bubble chat warna pink. Lanjut. Setelah dibuka, maka tampilannya adalah seperti pada gambar. Jadi seperti channel untuk general chat itu sama untuk direct message. Nah, untuk yang channel itu berarti kita bisa chatting dengan semua orang yang subscribe ke channel tersebut. Sedangkan untuk yang direct message, kita mengirim pesan langsung ke orang yang kita pilih. Lanjut. Untuk konfigurasi channel, kita juga bisa mengatur agar pesan yang dikirimkan ke channel tersebut akan dikirim melalui email juga. Kita juga dapat mengatur siapa saja yang bisa subscribe ke channel tersebut. Lanjut. Untuk direct message seperti yang sudah saya jelaskan, pesan dikirimkan langsung ke salah satu employee atau customer. Lanjut. Yang terakhir adalah Odoo basic contact and importing data. Lanjut. Untuk mengaksesnya, kita perlu menekan tombol modul kontak pada halaman awal. Yang ini ya, yang buku telepon. Lanjut. Tampilan awalnya adalah daftar kontak yang sudah kita miliki pada database Odoo. Lanjut. Untuk melakukan edit kontak, kita dapat menekan salah satu kontak yang sudah tersedia. Kemudian kita bisa memasukkan address, FAT, VAT, ID PKP, job position, dan lain-lain. Kemudian kita juga dapat menambahkan additional contact and address pada bagian bawah dengan menekan tombol add. Lanjut. Ketika kita tekan tombol add tadi, maka kita dapat menambahkan kontak, invoice address, delivery address, other address, and private address dengan form yang sesuai dengan pilihannya. Kemudian setelah misalnya sudah benar data-data yang dimasukkan, kita dapat menekan save and close. Jika langsung mau nutup atau jika mau membuat kontak baru lagi, kita dapat melakukan save and new. Jika perubahan tidak ingin disimpan, kita dapat melakukan discard. Lanjut. Nah, setelah ditambahkan, maka tampilannya adalah seperti ini. Tadi kita menambahkan kontak additional kontak untuk email ketua embedded. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Lanjut. Kemudian kita juga dapat melakukan ekspor data dari kontak yang kita miliki pada database. Hal ini berguna apabila misalnya kita ingin pindah database atau ingin meng-share kontak yang kita miliki ke orang lain. Jadi kita dapat memilih kontak mana saja yang akan kita pindah, lalu pada menu action kita akan menekan tombol export untuk melakukan export. Lanjut. Nah, setelah menekan tombol export, kita dapat memilih data-data apa aja yang akan kita ekspor. Misalnya di sini saya memilih display name, phone, email, salesperson, activity, city, and country.
Dan kita dapat memilih formatnya. Kita dapat memilih format SLXX atau CSV. Lanjut. Nah, berikut adalah contoh hasil ekspor dengan format .csv yang dibuka dengan Excel. Lanjut. Nah, kebalikan dari ekspor adalah impor. Kita dapat melakukan impor kontak dengan menekan tombol favorit, lalu menekan import record. Nah, kemudian kita dapat mengupload file backup yang kita miliki. Contohnya adalah file .csv tadi. Setelah kita impor, maka pada gambar kedua dapat kita lihat kontak yang tadinya kita ekspor sudah dapat kita impor kembali. Lanjut. Sekian dari saya. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.